Selamat malam. Kembali lagi bersama Captain Epsilon di sini. Kali ini aku akan membuat tutorial gimana caranya memainkan Infinite Flight. Di sini aku buka landing height. Auto coordinationnya kita off, kita atur setting-setting dulu, dan automatic engine startnya off. Oke, semuanya sudah di sini. Kita lihat di grafik ini tergantung kalian ya. Aku high di sini, Destiny high juga, rendering solution high, texture quality juga high, suka hati sih. Tapi ya kenapa ini juga 30 fps udah cukup, 60 fps lah minimal. Oke, kita suka hati mau milih pesawat apa di sini. Ini aku pakai A321 seri 200 di sini, terbang dengan JetBlue. Kita tunggu dia rendering dulu. Oke, udah. Oke. Nah, ini kalian suka hati mau milih mana? Mau milih terminal mana? Nah, ini juga boleh. Terminal 3. Ini hanya sekedar tutorial. Sorry kalau berisik, itu ada adik saya, permisah. Akan kita tunggu di sini ya. Lagi loading, mohon ditunggu. Ya, kita skip aja. Ya, akan terlihat seperti ini. Pertama-tama kita masuk ke ruang kokpit dalam keadaan yang masih mati ya. Pertama-tama kita buka battery dulu, lalu EPU kita start. Kita tunggu di sini sampai ada indikasi untuk menunggu 40 detik. Nah, self test in progress max 40 second. Kita tunggu di sini, dan sambilan kita tunggu kita isi flight plan. Kita lihat departure, kita berangkat melalui landasan 28L, dan kita lihat kita mau ke arah mana. Kita mau ke arah Los Angeles karena itu adalah arah kita akan berangkat. Contoh seperti ini. Aku cari dulu. Ya, contohnya seperti ini. Aku akan berangkat ke Los Angeles melalui SID Oscar Foxtrot Sierra Hotel 2 atau ya gitulah, susah banget. Gitulah. Oke, melalui runway 28 di sini. Langsung kita ke Los Angeles-nya. Di sini ya, kita pencet arrival. Anggap aja runway 25 di sini bentar. Kita cari dulu yang satu arah. Ya, agak sedikit susah. Tapi ya mau gimana lagi toh. Oke, mungkin ini boleh. Ini boleh, tapi mungkin akan kita sedikit edit di sini. Sorry. Kepencet. Nah, ininya kita hapus. Kita barusan set approach runway 25.
Kita sesuaikan ya tadi pas kita milih apanya, bentar. To 5 right. Nah, yang tadi kita select arrival itu kita juga harus sesuaikan dengan landasan yang kita mau gitu loh. Nah, ini udah jadi flight plan-nya di sini. Oke, langsung saja ini ku ubah jadi ARC. Range-nya Sukati. Navigate lights-nya on, no smoking signs-nya on. Di sini kita juga atur kecepatannya. Kita atur sekitaran 180 untuk apa? Ini ketinggian awal. Initial altitude-nya kan 2500. Enggak, kita ganti ke 16.000. Kita ke 16.000. Set cruising altitude di sini jangan lupa 35.000 kaki. 35.000 kaki. 35 ini 20. 35 juga deh kalau gitu. 35.000. Ini juga 35.000. Nah, kalau seandainya nih kita buat waypoint yang kayak tadi, tapi pas kita select arrival-nya kayak ada beberapa waypoint yang mengalami hal yang sama seperti tadi, dimana titik waypoint arrival sama departure-nya itu terlalu melenceng, itu bisa diedit, bisa dihapus salah satu yang salah guys. Nah, ini untuk vertical speed-nya kita set di 2500. Tergantung ya, bisa 2500, bisa 2000, bisa 1000 dan 1500. Tergantung. Nah, ini untuk heading keduanya ini 171 kita juga set di sini 171 degree. Oke, sudah. Kita udah bisa isi. Penerbangan kita ke Los Angeles itu sekitaran 1 jam 35 menit. Fuel tanknya berarti kita kasih ekstra 3 jam 35. Biar apa jika seandainya terjadi apa-apa kayak kita go around, kita memiliki fuel yang cukup gitu. Penumpang Sukati sih, mau berapapun itu ya diisi aja. Kargo juga sama. Nah, sudah. Seatbelt signs on. Trimnya kita set ke 5. Oke, sudah selesai di sini. Kita bisa lepas pegsnya. Garbaratanya akan terlepas di sini. Oh ya, kalau kalian mau atur atur kamera bisa melalui interior drone BTW. Bisa melalui interior drone. Dan ini juga sedikit dimaklumin ya, karena Infinite Flight ini dia gamenya udah berat, jadi ya pesawatnya juga nggak selalu 3D, interiornya 3D gitu loh. Masih ada beberapa pesawat yang masih nggak terlalu 3D. Contohnya Airbus ini ya. Oke, setelah itu semuanya sudah kita set di sini. Pushback car-nya kita standby, beacon-nya kita buka. Saatnya kita bisa pushback, parking brake release, mari kita pushback. Engine tuh kita start di sini.
Oke, engine to running. Ini hanya sekedar video tutorial, dan ini juga kita masih sharing-sharing ya. Jadi kalau ada salah kami minta maaf. Pastikan pesawat ini sejajar dengan garis kuningnya, itu namanya center line. Itu namanya center line. Oke, engine tuh sudah stabilize engine one. Mari kita start di sini. Kita lihat mesin nomor satunya mulai berputar. Oke, sampai sini pushbacknya bisa kita stop. Parking brake set. Kita tunggu sampai mesin nomor satunya ini mulai berputar dan stabilize 20%. Nah, barusan kita atur flaps dulu di sini. Oh ya, kalau di Boeing sama Airbus itu peraturannya berbeda ya, tergantung ya. Kalau di Boeing, dia flight control checklistnya itu sebelum dia itu berangkat, sebelum dia itu melakukan taxi. Kalau di Airbus, dia akan melakukan flight control checklist saat dia taxi. Cuman ya karena ini infinite flight, dimana rudder dan yaw-nya itu satu, jadi ya rudder flight control checklistnya aku checklist duluan, aku tes duluan tadi sebelum berangkat. Barusan flight control checklistnya kayak aileron dan elevatornya saat dia jalan. Oke, normal. Pastikan kecepatan kita berjalan itu normal-normal saja ya, sekitaran 20 knots. Kalau seandainya kita ingin berputar dengan tajam, ya 10 knots lah, 15 knots ke bawah gitu. Nah, kayak gini contohnya 15 knots, 13, nah barusan berputar gitu. Kita akan melakukan crossing runway. Ini kita akan crossing runway 1 menuju taxiway di sini. Pastikan left right-nya clear. Biarkan pesawat ini berjalan. Sip. Kita juga bakal crossing runway lagi nih. Kalau dilihat dari kabin ya seperti ini. Oh ya, pastikan parking brake-nya max, dan di sini alarmnya kita off. Ini tutorial saya ya, tapi untuk kalian sih saya nggak tahu
Cuman ini hanya tutorial dan sharing-sharing ilmu doang. Nah, kalau kita muternya gak terlalu tajam di kecepatan segini ya gak apa-apa seharusnya. Tapi saya tidak tahu ya. Kecepatan rata-rata itu 30 knots yang diperbolehkan. Itu maksimal, minimal 20 knots. Kalau mau berputar 10 knots atau 15 knot ke bawah. Biasanya pilot itu akan bilang flight attendant take off a station sebelum pesawat ini lepas landas, atau enggak cabin crew please be seated for take off saat pesawat ini sudah dekat dengan landasan. Nanti di mana pramugari bakal bilang, para tamu kami yang terhormat, dalam beberapa saat lagi kita akan lepas landas dan selanjutnya. Ya, begitulah. Oke, we wait in here. Pastikan kiri kanan clear. Barusan masuk ke landasan. Strobe lights-nya on, landing lights-nya on. Biasanya pesawat bakal dikasih ATC bakal kasih pilot perintah bisa line up and wait for takeoff atau bisa take off immediately. Tergantung dari air traffic controlnya. Tapi karena ini aku gak subs, jadi aku gak punya fitur air traffic control. Oke, 50% thrust. Main flex SRS runway auto thrust dulu. Thrust set. 100 knots check. V1 and rotate. Positive level. Flaps up speed check. Kecepatannya 250 knots. Nah, ini kita bisa santai. Auto brake-nya bisa kita off saat pesawat ini udah take off. Dan kecepatan maksimum saat kita berada di bawah ketinggian 10.000 kaki itu 250 knots.
jika pesawat ini berada di cruising altitude-nya dari 10.000 kaki sampai di bawah 30.000 kaki itu bisa sampai 300 knot. Jika pesawat ini cruisingnya itu di ketinggian di atas dari 20.000 kaki seperti 30.000 sampai 39.000 itu dia sekitaran 270 sampai 280 knots, atau jika menggunakan Mach itu dia sekitaran Mach 0,78 atau Mach 80 sampai Mach 80, sorry ya, seperti itu. Kita di sini melihat di sini di atas, kalau kita udah berada di 10.000 kaki. Oh ya, sebenarnya oke, di atas 10.000 kaki landing lights-nya sudah bisa kita off. Dan sebenarnya FPU ini harus kita off sebelum kita jalan dari taxiway ke landasan gitu loh. Sebelum kita jalan, setelah mundur kan kita mau jalan. Sebelum jalan ini FPU ini harus kita off karena kita sudah dapat electrical dari mesin. Jadi mungkin aku lupa matiin FPU-nya, ini gak diperbolehkan banget. Ya, biarkan pesawat ini apa. Nah, ini kita bisa up ke 270. Biarkan pesawat ini melakukan climbing. Selamat menikmati time lapse-nya.
Oke, kita sudah berada di ketinggian 35.000 kaki alias cruising altitude kita yang sudah ditentukan. Aku akan mematikan seatbelt signs, menandakan bahwa penumpang sudah bisa menjelajahi pesawat, dan jika yang mau ke toilet silakan, dan jika ada yang mau memesan makanan silakan. Oke, sampai di sini dulu. Sampai jumpa saat kita telah lakukan descent. Ya, pesawat kita akan menuruni ketinggian. Di sini kita sudah bisa menuruni kecepatan juga. Sambilan saat pesawat ini sudah menuruni ketinggian, kita akan membuka spoiler kita untuk mengurangi dan mempertahankan kecepatan tertentu untuk kita melakukan descent. Dilihat di sini pesawat kita sudah mulai turun ke ketinggian. Oh ya, satu lagi yang saya lupa, saat kita sudah berada di ketinggian jelajah tertentu, kayak aku udah menentukan ketinggian jelajah saya, contoh 35.000 kaki. Saat pesawat aku udah berada di 35.000 kaki, jangan lupa VNAV-nya kita buka di sini. VNAV-nya jangan lupa kita buka. Agar apa? Agar pesawat ini saat melakukan descent, dia dapat melakukan descent secara mandiri seperti itu. Nah, pesawat ini akan descent ke ketinggian 26.000 kaki, dan sampai jumpa saat pesawat ini berada di ketinggian 9.000 kaki. Dan saya cut dulu, and bye bye. Nah, pesawat sudah berada di 8.000 kaki. Di sini aku akan mengurangi kecepatannya ke 250 kaki. Ya, sorry tadi aku sambil nonton YouTube. Ya, pesawat sudah berada di kecepatan 250. Aku akan menambahkan trimnya ke 5%. 15 sih boleh, 15% untuk persiapan pendaratan. Ini seatbelt signs-nya udah bisa saya on. Pesawat kita akan melakukan pendaratan. Saat pesawat kita akan melakukan pendaratan, di sini kita akan set ILS. Kalau ada merah-merah kayak gini, berarti dia tersedia ILS. Kita akan mendarat di runway 25 right. Oke, kita akan menunggu karena pesawat ini barusan masuk di wilayah kota Los Angeles. Ya, setelah ini aku akan membuat yang versi Boeing punya. Dan ini jujur kalau mau mendarat ini agak sedikit tricky, dan harus pintar juga ya, terkhususnya kalau mau mendarat seperti ini harus bisa menguasai teknik-tekniknya ya, by the way. Ya, bandaranya sudah dekat. Di sini kita bisa pakai nav. Di bawah kita juga ada bandara di sini, tapi sepertinya bukan bandara khusus apa. Ya, kita udah deket sama apanya nih? Apa namanya? Udah lupa kan. Glide slope. Jadi kita harus siap-siapin di sini. Oke, before landing checklist. Landing lights on. Auto brake-nya sukati karena runway panjang, kita low saja. Tergantung ya, auto brake ini harus kita nyalain di darat. Kalau kita lagi mau taksi ke landasan sama mau udah mendarat. Tapi pas kita taksi di darat menuju runway itu, pastikan spoilersnya off. Ya kayak tadi gitu loh. Cuman
pas taksi ke parking nggak mungkin dong di on, karena kan mau parkir gitu. Oke. Sip, kita lewat Terndo, langsung Shell. Kita udah capture ILS guys. Kelamaan ini kita nunggu. Oke, heading 3700. Oke, speednya kita bisa kurangin ke 180 knots. Kita ascend speednya sedemikian rupa. Nah, kecepatannya akan berkurang di sini dari 240 ke 180 knots. Oh ya, gue juga sedikit saranin kalau lu mau misalnya nih mau mendarat di Infinite Flight ini, dia agak sedikit sulit kalau kita mendarat di pakai view cockpit. Jadi kita pakai head up display saja nanti. Nah, ini dia. Oke, kita biarkan. Sip, udah masuk ke localizer dan glide slope di sini. Flaps 1 speed check karena udah di 180 knots. Flaps 2 speed check. Oke, seperti itu landing lights-nya sudah kita on dari tadi. Runway inside. Oke. Kita sudah runway inside. Di 1000 kaki atau 1500 kita udah bisa gear down. Check. 2500 check. Nah, kita kurangin lagi ke 160 knots. Flaps 3 speed check. Bisa sih di 2000 kita udah bisa gear down. Cuman aku ya agak berani. Nggak tahu ya. Coba ya, gear down, flaps full speed check. Oke, flaps sudah full. Runway inside. Di sekitaran 500 feet udah bisa matiin autopilot. Kita lihat-lihat dulu mana yang kurang di sini. Oke. Udah gak ada lagi yang kurang di sini. One thousand check.
Di sini pesawat udah mulai ketinggiannya. Kita bisa matiin autopilot. Kita standby calibrate dulu di sini. Five hundred. 500 autopilot disconnect. Oke. 400. Yap, tetap kita 300. aiming, kita jaga. Two hundred. 100. 50. 40. Oke, kita mulai 30. flare. 20. 10. Retard. Retard. Oke, spoilers. Di sini kita mainkan radar. Kayaknya aku terlalu lambat ya tadi ya. Oke, 60 knots. Ya, selamat datang di Los Angeles. Spoilersnya kita off, flapsnya kita up. Nyampe juga kita. Oke, strobe light sama landing lightnya off. Electrical APU nya kita start. Oh. Mari kita taksi. Selamat datang di Los Angeles. Langsung aja nggak sih? Gas. Stop. Kita lihat, wih, pas banget. Ini nih enaknya kalau di bandaranya punya ini nih. Apa itu namanya? Ya agak tahu dah. Udah lupa juga namanya. Sip. Kita lihat di sini APU-nya sudah on. Engine-nya bisa kita matiin. Beacon lights-nya bisa kita matiin. Flight attendant disarm doors is cross check. Barusan kita kita teksnya di sini kita buka buat nempelin garba rata. Mantap guys. Ya gak tahu sih itu butter atau hard landing. Nanti kita lihat replaynya. Come on. Oke, ini tak kembali ke GPS. Nah, udah terpasang. Jadi ini buat
penerbangan selanjutnya pushbacknya kita standby di sini. Ya, kita kosongkan. Sip, sampai sini dulu mungkin. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.